Um, Saklap. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir atas undangan saya di sela-sela waktu kesibukan Bapak dan Ibu ini membantu saya dalam petugasan, salah satunya untuk diseminasi kebetulan karena keikutsertaan saya di PGP. Sebelumnya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Ali. Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, mohon maaf sekali lagi. Mungkin kalau ini merepotkan Ibu Ika, Bu Aan, dan Bu Eni, dan ibu-ibu bapak yang lain gitu ya, karena terkait tugas saya yang harus diseminasi karena tadi keikutsertaan di pendidikan guru penggerak. Secara offline sudah, dan ini yang dibutuhkan secara online karena kebetulan saya perlunya double. Bapak dan Ibu sekali lagi, ini bukan karena saya bisa, bukan karena saya lebih tahu, bukan, tetapi di sini konteksnya saya mencoba untuk berbagi dan memohon juga masukan dari Bapak dan Ibu yang tentu saja mungkin Bapak dan Ibu jauh-jauh berpengalaman daripada saya, jadi mungkin kan sepak terjangnya sudah berbeda gitu ya. Bapak dan Ibu nanti saya akan meminta untuk sharing juga di sini. Baik, Bapak dan Ibu, dan terima kasih di sini yang sudah hadir, ada teman-teman saya, saudara saya, ada Bu Heni, sekali lagi terima kasih, Bu Aan, Bu Yulia, Pak Yoyo, Bu Meta, Pak Cecep, Bu Erma, terima kasih ya berkenan membantu saya dan hadir pada kesempatan siang hari ini. Ada juga siapa ya? Oh, ini ada Pak Aris Dario, ada Bu Suryamah juga, ada Bu Tita, terima kasih Bu Pia. Oke, saya lanjutkan ini izinkan saya dalam kesempatan ini direkod ya, direkam, dan mohon izin jika nanti wajah-wajah Bapak dan Ibu ada di rekaman ini gitu ya. Mudah-mudahan tidak sampai disomasi karena ada wajah-wajah Ibu Bapak di sini. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita mulai agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, mudah-mudahan tidak akan lama, minimal 1 jam gitu ya untuk online-nya sendiri, untuk yang direkamnya sendiri. Maka kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak dan Ibu, di sini tema yang akan saya angkat itu mengenai budaya positif. Ya, budaya positif ini salah satu modul yang ada di pendidikan guru penggerak. Sebagai informasi, pendidikan guru penggerak itu yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek-Dikti yang kebetulan sekarang lagi ada pembukaan untuk angkatan 10. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mungkin bukan gabut ya sebenarnya, tetapi mungkin bisa mengisi waktu untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, baik itu menjadi CGP ataupun PP gitu ya. Karena di sini juga alhamdulillah sudah hadir rekan saya Ibu Heni, beliau juga sama sedang menjalani pendidikan guru penggerak yang kebetulan berada di Kabupaten Ciamis ya. Kalau saya di Kota Bandung, kalau Bu Heni di sini Kabupaten Ciamis. Jadi Bapak dan Ibu nanti insya Allah ilmu-ilmu yang ada di pendidikan guru penggerak ini luar biasa. Yang mungkin kalau zaman dulu sebenarnya Bapak dan Ibu sudah melakukan hal yang sama, tetapi mungkin tidak ada brandingnya, tidak ada penamaannya. Contoh di sini ada budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu seringkali Bapak dan Ibu lakukan, tetapi mungkin kalau sekarang itu ada yang lebih spesifik lagi penamaannya. Apa saja sih yang masuk di budaya positif ini? Nah,
Mungkin sebelum melangkah lebih jauh, mungkin saya izinkan untuk memperkenalkan diri bahwa kebetulan kalau asal saya dari Kabupaten Ciamis, tepatnya dari Rancah, atau dari Kecamatan Tambak Sari juga sekarang ya. Kebetulan ini PIBS-nya berbeda gitu ya, karena apa? Kebetulan yang hadir di sini adalah rekan kerja kakak-kakak saya yang berkenan untuk apa ya yang berkenan untuk mendengarkan celotehan saya gitu ya kali ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Nah, saat ini saya mengajar di SD 077 Sejahtera di Kota Bandung. Kalau di SD ini sih saya mulai tahun 2013. Sebelumnya di SD yang lain dan salah satu SMP juga di Kota Bandung. Kebetulan mutasi. Nah, dan saat ini kebetulannya saya mengikuti pendidikan guru penggerak di bawah naungan BPGP Jabar. Nah, kebetulan. Nah, tujuan saya melakukan diseminasi salah satunya sebagai upaya gitu ya, agar virus budaya positif itu bisa tersebar menuju kesadaran kolektif. Dan tujuan yang lainnya agar membiasakan diri untuk berbagi praktik baik gitu ya, karena kalau tidak dipaksakan seperti ini saya pasti enggan. Saya bukan enggan berbagi, bukan, tetapi enggan karena ada sedikit perasaan mungkin malu, ada perasaan deg-degan. Itu saya berpikir hal yang wajar karena sebagai manusia biasa, apalagi awal saya di sekolah mungkin udah terbiasa gitu ya menghadapi rekan-rekan, tetapi ketika di hadapan kepada ibu dan bapak guru yang jauh lebih hebat, yang jauh mungkin pengalamannya luar biasa dibandingkan saya, jadi ada perasaan aduh takut salah, aduh takutnya keliru, bukannya menggurui, bukan, tetapi di sini hanya berupaya untuk berbagi saja. Ini adalah praktik baik yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Kemudian tujuan yang lainnya ketika saya melakukan diseminasi adalah mencapai satu pemahaman agar pembelajaran mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Kenapa sih keselamatan dan kebahagiaan? Karena kebetulan Bapak dan Ibu di pendidikan guru penggerak ini ada satu filosofi yang sering didengung-dengungkan, bahkan mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mendengar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD ya. Di sini di mana di dalam filosofi tersebut Ki Hajar Dewantara mengajak kita untuk lebih menghamba pada siswa. Menghamba di sini bukan seperti kita kepada Tuhan, itu mungkin konteksnya berbeda gitu ya. Kita mencoba untuk mencari sudut pandang yang lain, bahwa ternyata guru mungkin yang zaman dahulu itu ada istilah CBSA ya, Cul Budak Sina Anteng. Kalau sekarang ternyata kita berusaha atau berupaya untuk berperan sebagai fasilitator. Fasilitator di sini bagaimana sih upaya kita untuk memfasilitasi anak-anak, menyediakan ruang belajar, menyediakan pembelajaran yang sekiranya menyenangkan anak-anak. Mungkin saya di sini berbicara di sini idealnya gitu ya Ibu dan Bapak, tetapi ketika kembali lagi ke latar belakang lingkungan, pasti akan ada suasana yang berbeda, pasti akan ada pemahaman yang berbeda terkait hal tersebut. Contohnya mungkin Bapak dan Ibu kan di daerah Ciamis yang kental gitu ya, dengan gotong royongnya, dengan kolaborasinya, dengan kedekatannya dengan anak, apalagi ditambah lingkungan di daerah Bapak Ibu yang saya tahu apa ya, itu sangat apa ya, sangat kental dengan kedekatan antara warga dengan warga, antara masyarakat, apalagi dengan anak-anak, tahu gitu ya. Kalau bapak dan ini teh ibu guru, meskipun contoh ibu gurunya ini ibu guru di Sukasari, tetapi orang yang di daerah Cibogo ataupun di daerah Kadupandak ataupun dari Rancah, bukan tidak mungkin antar gurunya itu saling mengenal gitu ya. Atau mungkin di sini yang di Cianjur kayak Bu Erma, antara satu tempat dengan satu tempat yang lain itu pasti apa ya, hubungannya itu terjalin dengan rapi gitu ya. Tetapi kalau di saya sendiri yang saya rasakan belum tentu bisa seperti Bapak dan Ibu. Jadi insya Allah lingkungan tempat pendidikan, tempat mengajar Bapak dan Ibu juga jauh lebih menyenangkan, karena Bapak dan Ibu juga mampu untuk menyediakan ruang belajar yang sekiranya menyenangkan buat anak. Nah, sebentar. Oke.
Bentar. Oke, tadi itu tujuan diseminasi yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk ini sebenarnya dalam modul 1.4, jadi Bapak dan Ibu di pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu ingin mengikuti guru penggerak, jangan takut dengan tugas-tugasnya. Gampang kok gitu ya, enggak banyak, enggak kalau dikerjakan semuanya gitu ya. Salah satunya ada 3 modul, modul 1, modul 2, modul 3. Ini kebetulan untuk budaya positif itu masuk ke dalam modul 1. Modul 1 mungkin di sini modul 1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian ada juga tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian ada visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Saya menuliskan di sini to teach is to touch life forever. Ini salah satu kata kalimat yang diperdengarkan, yang disampaikan oleh instruktur saya, Ibu Ice Hodijah. Beliau itu ketika mendengarkan beliau itu sering terketuk gitu ya, sering tersentuh. Ternyata datang ke sekolah itu jangan hanya sekedar datang. Katanya kalau mengajar itu cobalah mengajar dengan hati, maka apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajar akan sampai kepada anak. Terkadang sebagai manusia biasa ketika di rumah bad mood gitu ya, saya datang ke sekolah agak kebawa-bawa gitu ya, bad mood-nya seperti apa. Kadang kalau dulu anak-anak tuh langsung tegas gitu ya, langsung kamu kalian harus begini bla 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 segala macam. Tapi ternyata setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak hal yang saya pelajari di sini. Salah satunya ada perubahan paradigma belajar. Kalau dulu mungkin kita itu apa ya, yang mengatur segala sesuatunya itu adalah kita seorang guru. Kalau ternyata sekarang ada perubahan bahwa ternyata kita harus memikirkan apa sih kebutuhan siswa itu mau seperti apa sih yang mereka inginkan, apakah karakter mereka itu sama atau tidak gitu ya. Kalau tidak sama berarti kan kita harus memikirkan strategi yang tepat untuk mengajar anak-anak tersebut. Contohnya mungkin kalau saya pernah mendengar kakak saya bercerita bahwa di sekolahnya ada anak, katanya anaknya hilang, tiba-tiba satu anak hilang, ternyata dia lagi main datang-datang dengan kepala bancunur gitu ya, bancunur itu apa ya bahasa Indonesianya? Iya bancunur gitu ya, ternyata dia habis naik ke di atas sensor gitu. Suatu hal yang pasti tidak mungkinlah saya temukan di sini gitu ya, ada anak kabur main sensor di kebun, datang-datang bancunur dengan cueknya gitu kan. Tapi berarti kan treatment yang harus diberikan ke anak itu tentu saja tidak akan sama. Maksudnya penanganannya gitu, bahwa ketika mengajar anak tersebut tidak bisa disamakan dengan anak yang A atau B atau dengan C gitu ya. Kita harus tahu bahwa anak itu apa ya, nggak bisalah diperlakukan sama, karena mungkin dari karakter dan latar belakang keluarganya juga berbeda ya, itu udah pasti. Kemudian ini yang kedua ada kebutuhan dasar manusia, ada nilai-nilai kebajikan, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, dan disiplin positif. Nah, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya ini poin-poin pentingnya saja, tetapi saya di sini tidak akan membawa semuanya. Saya hanya akan diseminasi mengenai keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan. Untuk yang lainnya, Bapak dan Ibu nanti bisa coba aja gitu ya. Ayo masuk yuk ke pendidikan guru penggerak. Oke, Bapak dan Ibu, saya bentar ya. Kelihatan nggak sih? Coba. Ya, yang akan saya bawakan kali ini tuh kan mengenai keyakinan kelas. Ini saya komunikasinya masih pasif gitu ya, karena mungkin tadinya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk bermain, untuk ice breaking sedikit, tetapi melihat kesibukan Bapak dan Ibu kayaknya saya coba dulu deh. Bapak dan Ibu ada yang on cam nggak? Oh, ada yang on cam Bu Heni ya. Kebetulan Bu Heni sama Bu Aan. Nah, di sini ada Bu Heni dan Bu Aan. Apa-apa Bu Aan nggak usah ditutup ya kameranya.
Ini saya bukan mengetes ya Bu Heni dan Bu Aan, saya hanya ingin mengajak aja nih sama Bu Ika sedikit ya. Boleh ya lihat kamera sedikit saja. Tadinya saya mau mengajak untuk memainkan apa ya, ada link acak gitu ya, cuman takutnya agak susah karena ada yang sambil rapat juga. Cuma lihat kalau seandainya tangan saya seperti ini, kelihatan nggak di layar? Ya, mengepal seperti ini, kelihatan ya. Bapak dan Ibu coba pasang muka galak. Ya, itu yang pertama instruksinya. Kalau saya tunjukkan jari dua seperti ini, coba Bapak Ibu pasang senyum yang merkah sekali, tulus dari hati, dalam hati dan jiwa. Oke? Kalau saya tunjukkan angka 3, tadi kan mengepal itu muka yang galak, 2 itu senyum yang merekah, kalau 3, coba Bapak dan Ibu tolong putar kepalanya tapi sambil tersenyum. Ya, bisa dipahami Bapak dan Ibu? Nah, gitu betul buat. Coba ya, instruksi pertama, coba dulu. Ini, muka galak Bapak dan Ibu, antara galak dan kalau galak dan cantik itu beda ya Bu Heni ya. Oke, kemudian 2. Nah, tadi senyum ya. Nggak kelihatan kameranya Bu Farida. Iya, tolong ini 2 ya, senyum. Tolong tidak usah diingat-ingat yang menyedihkan, tidak usah diingat kalau ada cicilan, tidak usah ya. Tampakkan senyum terus mungkin. Oke, sekarang 3. Oke, putar kepalanya. Iya, baik. Terima kasih, luar biasa. Kalau begitu saya kasih reaksi. Terima kasih. Oke, Bu Aan, Bu Heni, Bu Ika juga yang dan yang lainnya juga. Oke. Kita lanjut. Tadi ini adalah keyakinan kelas ya. Tadi Bapak dan Ibu kan saya sudah mengajak untuk sedikit apa ya, kalau konteksnya online itu sebenarnya agak susah gitu ya. Saya ingin ngajak Ibu dan Bapak tuh joget kewer-kewer, tapi ternyata susah kalau di sini. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sih kita membangun keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya naon gitu kan. Nah, aya keyakinan kelas. Ini ada hubungannya dengan apa ya? Sesuatu yang disepakati. Kalau dulu mah kesepakatan belajar, sesuatu yang disepakati, yang sekiranya kalau ini memang sepakat, anak-anak tuh mau nggak mau kudu nurut gitu kan. Kudu nurut tanpa paksaan, karena apa? Sudah sepakat di awal, perjanjian di awal, semacam kontrak gitu ya. Nah, di sini ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Saya memang menuliskan kemungkinan jawabannya, bukan dukun, bukan kayak dukun, cuman ini saya ingin tanya, kalau siapa ya yang gampang? Kalau Bu Aan bisa mendengar suara saya nggak? Iya, kedengaran. Bu Aan, kalau boleh saya tanya, kenapa Bu Aan kalau pergi ke Ciamis atau ke Tasik atau ke tempat yang jauh itu pakai helm? Alasan pertama takut ditilang. Takut ditilang, jadi takut ditilang. Berarti kalau dari Sukasari ke Rancah itu nggak pakai helm ya Bu Aan? Enggak. Oh, berarti yang Bu Aan percayai itu karena takut ditilang. Iya itu. Padahal salah ya Bu Aan? Iya, salah sebetulnya. Oke, berarti yang Bu Aan yakini itu kalau pergi ke kota nggak pakai helm itu berarti bakal ditilang polisi ya. Nah, kalau Bu Heni sendiri kalau mengendarai motor itu suka pakai helm nggak sih? Pakai Bu. Pakai. Di Rancah pakai ya Bu ya? Oh, kalau di Rancah mah enggak, suka sakit kepala Bu. Jadi yang mendasari Bu Aan, Bu Heni, Bu Ika dan Bapak-bapak Ibu yang lain memakai helm itu untuk apa sih selain apakah itu hanya satu-satunya alasan karena takut ditilang polisi? Iya, takut ditilang ya Bu Aan. Iya betul, sebenarnya buat keselamatan, tapi ribet. Karena takut ditilang polisi, berarti yakin ya kalau nggak di helm jika Ciamis atau napi ke Tasik bakal ditilang polisi gitu ya Bu Aan ya? Iya betul. Kalau
buruk biasanya begitu Bu, kena razia. Kena razia ya. Jadi nunggu apa sih itu ya? Oke, berarti di sini bukan karena takut celaka berarti ya Bu Aan, Bu Heni dan ibu-ibu yang lainnya, tapi karena takut ditilang oleh polisi. Jadi yang ibu dan bapak sadari bahwa yang dilakukan itu berarti yakinnya teh karena ditilang polisi, bukan karena takut celaka atau apa. Oke, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan kedua. Kalau di sini sih kan kemungkinan jawaban teh karena untuk keselamatan gitu ya, tapi kalau ternyata kalau di Ranca, di Ciamis, di Sukasari bukan nggak takut gitu ya, karena punya 9 nyawa ya Bu ya, jadi masih selamat gitu ya, justru yang nggak menyelamatkan teh polisi gitu ya. Oke. Betul. Oke, pertanyaan lainnya di sini nih. Kan kemarin mah pandemi. Pandemi itu kita diharuskan pakai masker ya, kemudian mencuci tangan setiap saat. Eh, Kalau di pandangan Bu Heni, Bu Aan atau ibu yang lainnya, kenapa Bu Heni harus pakai masker sama Bu Aan waktu itu? Menjaga kesehatan Bu, biar tidak Menjaga tertular kesehatan. virus. Ya. Oke. Kalau Bu Aan gimana? Awalnya sama begitu, tapi karena kebiasaan sudah banyak ya ikut kebiasaan orang aja. Oh, jadi karena kebiasaan gitu ya. Jadi dari kebiasaan itu apa yang Bu Aan dan Bu Heni yakini? Kalau nggak pakai masker nanti tertular COVID Bu. Dengar tapi COVID-nya sekarang masih ada nggak ya, Bu Heni? Kayaknya udah hilang ya. Udah hilang. Itu udah pakai masker nggak? Atau udah pakai masker lagi? Pakai. Makanya udah nggak pakai masker sekarang, soalnya COVID-nya udah hilang Bu. Berarti kenapa tuh masih pakai masker Bu Hen atau Bu Aan? Karena supaya dari debu. Oh, supaya terhindar dari debu gitu ya. Jadi kosmetik aman ya Bu ya. Ya, ya. Kosmetik tetap stay tune standing. Oke, baik. Terima kasih Bu An, Bu Heni yang berpartisipasi nih dalam apa ya sedikit pertanyaan yang saya sampaikan. Oke, ini satu lagi. Itu kan apa namanya? Nah, kalau ini yang benernya, ini yang idealisnya mungkin ya Bapak dan Ibu, kalau ternyata nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itu kita sebutnya sebagai keyakinan gitu ya. Tadi mungkin kalau soal helm mah ada tuh yakin itu udah siana. Oke, polisi gitu ya. Nggak apa-apa gitu selamat. Oke, nu penting selamat. Oh iya benar, tapi keselamatan dari polisi ya benar. Keselamatan dari polisi. Kalau tadi kalau masker dengan kesehatan, nah ini tuh kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disebut benar dan tersurat. Ini lepas ini ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama gitu ya. Nah, tadi kan saya bahas tentang nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan universal teh naon sih dari tadi ngomongin ada juga nilai kebajikan, ternyata Bapak dan Ibu ini bisa dipakai juga gitu ya untuk teori barangkali nanti sebagai landasan bahwa ternyata karakter strength ya, karakter strength kekuatan karakter, nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai ini tuh merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai jadi pondasi gitu ya, pondasi untuk berperilaku. Kalau nilai-nilai kebajikan itu kan masuk ke sifat-sifat positif manusia, tujuannya mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau teori kebajikan ini, Bapak dan Ibu, sebagai informasi ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kelompok. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan masih teori-teorinya ya, nggak apa-apa ya, bahwa ternyata kita itu ada 9 karakter, 9 pilar karakter. Yang pertama tuh cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah atau diplomatis. Kemudian ada hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan. Baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kalau ini sebenarnya sudah tercakup dalam profil pelajar Pancasila.
Yang jadi pertanyaan saya, Bapak dan Ibu di sekolahnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau belum ya? Baru mau mulai tahun ini, Bu. Kelas berapa Bu Heni? Kelas 1 dan 4 berarti ya. Tahun pertama, masih tahun pertama. Oh masih tahun pertama. Tapi masuk sekolah penggerak Bu Hen? Enggak. Enggak. Tapi udah Kayaknya IKM berarti ya? Iya. Oh, kalau yang sekolah penggerak berarti mantan sekolahnya Bu Aan aja ya? Iya, betul. Oke. Bu Mantap. Aan masih mengingatkan ya bagaimana penerapan kurikulum Merdeka di sekolah sebelumnya dan bisa diterapkan di sekolah yang sekarang ya? Iya. Oke, Insya berarti Allah. nanti bisa berbagi juga ya Bu Aan. Saya juga ingin belajar bagaimana sih penerapan kurikulum Merdeka, apalagi di sekolah Ibu. Ya mungkin tidak akan sama lah dengan sekolah saya. Ada kelebihan, pasti banyak kelebihannya. Nah, saya lanjut ya. Kita masih ada waktu deh sekitar. Saya nggak akan ngambil lebih dari sejam. Mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon stay tune. Bentar. Nah, ini kalau dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagunya sebenarnya. Bu An tahu nggak lagu profil pelajar Pancasila? Sedikit. Tahu sendiri. Oh, berarti Bu An bisa menyanyikannya dong. Insya Allah. Coba Bu An gimana dong, tolong. Bu An kan bisa ya nyanyi profil pelajar Pancasila. Jadi nanti saya mau ATM gitu. Boleh Bu An nyanyiin ya. Gimana Bu An lagunya? Aku ingin menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Keren. Oke, ternyata ini ya asik, ada lagu judulnya sama ya, lagu profil pelajar Pancasila ya. Saya kasih, oh ini ada Bu Nurlita. Oh Bu, Ibu mau nyanyi juga ya? Ibu mau ikut nyanyi juga? Oke, Bu An kayaknya harus dipandu deh, diajak kita rekan-rekan yang lain untuk bernyanyi, boleh ya? Di situ ada berapa orang Bu An? Masing-masing. Oke. Nyanyi sama-sama boleh nggak? Yang keras dong suaranya. Nah, kalau di sekolah saya ada namanya tepuk P5. Kalau gini ya, tepuk P5 tuh saya juga lupa. Tepuk P5, prok. Saya nggak pakai lupa. Sama ininya tepuk P5 itu project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di sekolah saya ada tepuk P5, tapi saya nggak bisa mengangkat tangan nih. Tepuk P5, project, jadi kayak gambar rumah, project, kemudian prok, project, kemudian prok, penguatan, prok, pelajar, profil ya, profil, prok, pelajar, prok Pancasila kan 5 ya. Jadi kita bisa kalau di sana ada nggak sama kayak gitu nggak atau berbeda? Ada tepuk P5 juga nggak Bu An? Belum. Ada, Belum cuman nggak dikasihkan. Jarang-jarang. Jarang-jarang ya, kalau di sini sebenarnya ada lagunya juga, cuman sayang suara saya sumber jadi nggak bisa kan nggak bisa menyanyikannya. Yang jelas yang saya ingat itu sekolahku sekolah penggerak, pokoknya kayak gitulah ya. Oke, saya lanjutkan, itu intermezzo aja Bapak dan Ibu ya, bahwa ternyata apa yang saya sampaikan tadi, budaya positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan itu ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, di mana kita berharap bahwa siswa-siswi kita itu dapat mengimplementasikan atau menerapkan keimanannya masing-masing tentunya, karena kita kan bukan negara yang murni negara Islam gitu ya, ada berbagai agama yang ada di Indonesia. Mungkin di sekolah Bapak dan Ibu
masih homogen kalau untuk agamanya, tapi kalau di sekolah saya masih heterogen gitu ya, berbagai agama tercampur baur. Tetapi dari situ kita belajar mengajarkan kepada anak-anak agar mereka bisa mentoleransi semuanya, bisa menerima, tidak ada bullying juga, tetapi tetap bisa menunjukkan bagaimana keimanannya, bagaimana ketakwaannya kepada Tuhan masing-masing, dan menunjukkan akhlak mulia. Salah satu upaya untuk menerapkan budaya yang berakhlak mulia yaitu lewat pembiasaan-pembiasaan. Sebagai contoh, mungkin di kelas saya pribadi, setiap Selasa sampai Kamis itu pagi-paginya sholat duha dilanjutkan dengan tadarus 10 ayat. Kalau hari Jumatnya di lapangan bareng-bareng dengan yang lainnya. Kebetulan kalau sekolah saya itu untuk tahun ini, tahun ajaran yang ini muridnya sekitar 950-an, perlu effort yang lebih gitu ya untuk mengajak atau membiasakan anak-anak, apalagi sekarang. Kebetulan akan ada kedatangan guru dari Korea juga, jadi memang suatu kebanggaan gitu ya di Indonesia hanya SD saya saja yang mendapat kesempatan untuk teacher exchange gitu ya. Tetapi di sini yang merepotkannya itu kita harus mengatur segala hal dan mempersiapkan diri. Ya akhirnya diambil positifnya. Nah di situ juga kita mengajarkan bahwa ternyata anak itu harus diajarkan mandiri. Apalagi sekarang kalau ngomongin mandiri, apalagi kelas 1 ya, kelas 1. Kalau di saya kelas 1 tuh masih ada yang diantar-antar. Nggak tahu kalau di sana masih ada yang diantar-antar sampai kelas nggak ya Ibu Bapak? Sama aja. Sama aja ya. Nah, ternyata bukan suatu hal yang mudah ketika meminta orang tua tolong antarkan anaknya hanya sampai gerbang gitu ya. Supaya apa? Anak itu bisa mandiri, bahwa mereka itu tanpa bantuan mamahnya, tanpa bantuan orang tuanya, ternyata tahu loh mana kelasnya, tahu loh mana tempat duduknya. Justru kadang malah orang tuanya sendiri yang sedikit tidak percaya bahwa anak itu mampu. Nah, lewat profil pelajar Pancasila ini, kita mencoba untuk memberikan pembiasaan-pembiasaan positif, yang mana ingin menstimulus mengharapkan anak itu bisa mandiri. Kemudian di sini dituliskan bernalar kritis, bahwa ternyata ketika kita bernalar kritis, memberikan kepercayaan kepada anak bahwa anak itu mampu, bukan tidak mungkin mereka akan unjuk diri dengan celotehan-celotehannya. Kalau seandainya mungkin Bapak dan Ibu menemukan anak, anak teh ngomong wae, anak teh tanya aja, justru itu letak dan ciri-ciri bernalar kritisnya itu yang harus kita arahkan gitu ya. Ada yang mungkin celotehannya itu sekedar celotehan, nggak ganggu. Kalau zaman dulu mah, budak kamu teh ngomong wae cicing atuh gitu kan. Kalau bahasa mungkin kasarnya seperti itu ya. Tapi ternyata sekarang kita itu harus berusaha untuk memfasilitasi mereka, mencoba untuk membuat mereka itu, mengarahkan mereka itu agar kalau nanya itu yang sekiranya memang benar-benar akan bermanfaat untuk mereka. Kita arahkan. Kemudian di sini berkebinekaan global. Kita tidak terkungkung bahwa ternyata hidup itu bukan hanya tinggal di Kadupandak aja. Hidup itu bukan hanya tentang Rancah saja, bukan hanya tentang Ciamis saja, bukan hanya tentang Bandung saja. Kita mengharapkan bahwa seorang anak itu bisa melangkahkan kaki, bukan hanya kakinya gitu ya. Kalau sekarang kalau mau melanglang buana bisa terlebih dahulu lewat dunia digital. Gimana mereka mengetahui, oh ternyata Bali teh di sini, oh ternyata Amerika teh di sini, Australia teh di sini. Ya lewat digital dulu. Bukan tidak mungkin suatu hari mereka akan menemukan caranya bagaimana mereka menuju tempat-tempat yang memang menurut mereka menarik. Berkebinekaan global. Mereka berpikir secara terbuka, luas gitu ya. Kemudian ini bergotong royong. Ketika kita berbincang-bincang tentang bergotong royong, kalau di Rancah, di Ciamis, yang saya tahu, yang saya ingat, tingkat gotong royongnya itu sangatlah tinggi. Bagaimana ketika contohnya gerakan gitunya, saling antara tetangga saling tanpa harus diburuhan, karena akan malu dengan sendirinya kalau tidak hadir, tidak ikut bersih-bersih ya. Betul nggak sih, masih seperti itu?
Masih ya? Oke. Nah, karena masih seperti itu, tapi berbeda dengan di sini mah. Kalau di sini kadang ya udah cukup muruhkeun we ya, nggak usah datang gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini kreatif. Ibu dan Bapak, kita punya cara untuk menunjukkan kreativitasnya masing-masing. Kita bisa menstimulus apa ya menstimulus? Noel ke anak itu supaya mereka itu mengeluarkan apa yang mereka bisa. Mungkin anak yang ini tadi contoh saya beritakan naik senso gitu ya, naikkan senso. Mungkin dalam hal kognitifnya belum terlalu kelihatan, tetapi hal lainnya, contoh motoriknya, kinestetiknya mereka itu kuat gitu ya, bagaimana mereka kuat berlari, kuat intinya kuat kekuatannya lebih, maka kita bisa arahkan dengan pembelajaran yang sekiranya akan menguras tenaga mereka, tapi bermanfaat ya, bukan nyampaikan hungkul. Nah, di sini kembali lagi kepada mengapa sih harus keyakinan kelas, mengapa tidak lagi peraturan kelas. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa keyakinan sekolah atau kelas itu sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Nah, ini apa ya, alternatif cara untuk membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Karena keyakinan kelas itu kan sifatnya abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga bisa merupakan pernyataan-pernyataan universal. Contoh, tidak boleh mengejek. Kalau kemarin saya sempat mengajak anak untuk berdiskusi, ya apa yang menurut kaliannya boleh dan tidak boleh dilakukan di sini, yang sekiranya kalian akan membuat nyaman kalian. Saya pertama nanyanya seperti itu. Maka mereka menjawab, nggak boleh dibully, tidak ada pembulian, tidak ada yang mengejek, jangan berisik di kelas. Kemudian apa lagi ya? Jangan apa ya? Jangan berbicara kalau guru sedang berbicara, katanya gitu. Kemudian datang tepat waktu, nggak boleh kesiangan gitu ya. Karena kebetulan kalau di sekolah saya itu kan masuknya memang 2 shift ya, ada sekolah pagi, ada sekolah siang. Kalau sekolah pagi itu dari pukul 7 sampai 12.45. Jadi mereka belajar sampai kurang lebih jam 1 ya, istirahatnya setengah jam. Kalau yang siang itu ada yang pulang jam 4. Ya, gurunya pun sama, kayak saya pun mengajar dari jam 7, pulang itu minimal jam 3 tuh baru ngabsen ya, kadang nyampe rumah jam 5 atau maghrib gitu ya. Emang menguras tenaga dan menguras pikiran gitu ya. Kalau mungkin kalau yang di rumah lama kerja kok lama-lama amat gitu, tapi gimana mungkin itu sudah ketentuannya. Oke. Nah, di sini pernyataan keyakinan kelas itu harus dibuat bentuknya positif. Bentuknya positif, jadi jangan gunakan kata-kata yang sekiranya akan mengajak anak untuk berpikir hal-hal yang negatif gitu ya. Kata-katanya intinya mah di pilihan lah gitu ya. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya nggak terlalu banyak, karena kalau banyak-banyak ting biasanya pengen ngelanggar gitu ya. Contoh, tuh jangan, apalagi di awalnya kata jangannya banyak, yang akan terlihat itu malah seperti perintah gitu ya. Kadang secara psikologis ketika kita menemukan atau mendengar kata jangan, itu seakan-akan perintah. Jangan buang sampah di sini, lung kadinya kan ya. Atau jangan parkir di sini, udah tahu jangan, parkir lagi di situ gitu ya. Makanya sekarang itu kata jangan itu sebisa mungkin diganti dengan kata-kata yang lain yang sekiranya tidak akan membuat si otak bekerja itu teh seakan perintah gitu ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contoh tadi anak-anak minta supaya tidak boleh membuli, ya itu bisa diterapkan karena pada dasarnya masing-masing yang nggak mau dibully gitu ya. Akhirnya mereka harus sepakat juga. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau brainstorming ya. Di sini supaya apa? Semuanya harus terlibat. Kalau hanya salah satu berarti
nanti ada saya mah ikutan, saya mah nggak bikin kesepakatan, jadi sing ngelanggar sing apapun juga masih boleh-boleh aja. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kita upayakan semuanya harus berkontribusi. Baru yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke. Nah, di sini ini contoh saja ya. Saya kayaknya nggak blam-blam dari tadi. Bapak dan Ibu masih ada nggak ya? Bu Nurlita, kayak angkat tangan Bu Nurlita, angkat tangan mau berbagi. Oke. Sebelum saya tampilkan contoh keyakinan kelas, saya mau nanya dulu Bu Erma. Bu Erma sehat? Bu Erma bisa mendengar suara saya, Bu? Wah, kayaknya nggak bisa mendengar. Bu Ika masih rapat, Bu Ika? Nggak apa-apa, anggukan kepala aja. Bu Ika, suara saya terdengar nggak? Bu Heni, ada suara saya terdengar nggak? Jelas, Bu. Oh, jelas ya. Takutnya ini saya manggil-manggil Jelas. kedengaran. Jelas, Bu Erma. Bu Erma lagi di kelas. Ini lagi rapat awal tahun. Lagi rapat. Ya udah. Nggak apa-apa ya, Bu Erma, makasih ya udah dampingi saya juga. Ya, Nggak apa-apa ya. sambil mendengarkan saya cuap-cuap di sini. Sambil lihat. Siap-siap sambil berbagi aja ya Bu Erma ya. Ini saya 15 menitan lagi lah. Terima kasih. Makasih ya pokoknya udah hadir menemani. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu contoh keyakinan kelas, nanti insya Allah PPT-nya akan saya bagikan. Nanti Bu Heni tinggal nambahin ya. Ini contoh keyakinan kelas nih, kayaknya saya gedein aja deh. Oke, ini keyakinan kelas. Nggak jelas ya kayaknya. Kalau kelas 1 gini, setiap anggota kelas perlu belajar, tapi mungkin setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Tapi mungkin karena ini bahasanya agak baku ya, jadi Bapak dan Ibu nanti sesuaikan saja keyakinan kelas yang pantasnya itu seperti apa sih, yang enaknya itu seperti apa gitu ya. Disesuaikan dengan jenjang usia mereka, karena kan kalau kelas 1 dengan kelas 5 itu beda. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Aman itu ya, baik di kelas 1 maupun di kelas 5 itu sebenarnya sama. Setiap anak itu inginnya merasa aman dari bulian, merasa aman bahwa mereka itu tidak akan ada yang malak atau segala macam. Itu adalah bentuk rasa aman yang pasti setiap anak menginginkan hal yang sama. Jadi kalau di sini contoh keyakinan kelas 5 gitu ya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini gitu ya, ini keyakinan kelas 5. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, sepertinya itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Sedikit gitu ya, sedikit, tetapi sebelum saya akhiri, saya ingin menunjukkan dulu yang satunya lagi. Apa ya, ini disuarain aja. Ini ya sebagai informasi Bapak dan Ibu, bahwa dalam disiplin positif ini, ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan. Bahwa ternyata kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri gitu ya. Contoh gitu ya. Kita ditunjuk-tunjuk, kamu harus gini, kamu harus gitu. Tetapi kalau hati kitanya tidak menghendaki, kalau kitanya nggak mau, itu akan menjadi percuma. Makanya di sini kita mencoba kepada siswa itu untuk menjelaskan bahwa yang namanya perilaku itu memiliki tujuan. Ya, setiap perilaku yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Salah satunya tujuan di sini kita bisa mengatakan bahwa itu adalah motivasi. Motivasi itu sendiri ada yang karena
apa ya, masuk motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu biasanya contohnya untuk menghindari hukuman. Berarti kayak tadi Bu Heni, Bu Aan mengatakan pakai helm karena takut ditilang oleh polisi. Nah, berarti kan itu masuknya ke dalam menghindari hukuman gitu ya. Berarti motivasi Bu Aan dan Bu Heni di sini adalah motivasi ekstrinsik masuknya. Kemudian contoh lagi, kita minta bantuan sama orang untuk mengerjakan apa ya, bebersih lah di rumah gitu ya. Kalau seandainya dikasih terus diiming-imingi, tolong dong bantu saya untuk membersihkan rumah, nanti saya beri uang 50.000 gitu ya. Berarti motivasi perilaku orang tersebut adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, jenis motivasinya ini adalah motivasi ekstrinsik. Terus gimana kalau motivasi intrinsik? Contohnya kalau motivasi intrinsik mah gini, kan mungkin Bapak dan Ibu sekarang tuh banyak ya apa ya, pendidikan workshop online, workshop offline. Di situ ada apa ya, Bapak dan Ibu ada yang tergerak hatinya karena butuh contoh, ternyata materi ini butuh nih, contoh membuat Google Site, pembuatan Google Site, karena Ibu dan Bapak merasa itu butuh, artinya itu masuknya ke dalam motivasi intrinsik, di mana perilaku yang Bapak dan Ibu lakukan bukan karena orang lain, emang karena diri sendiri itu perlu gitu ya. Salah satunya itu menghargai diri sendiri. Atau contoh lain gini, Bapak dan Ibu membeli laptop ketika sertifikasi, contoh dapat uang sertifikasi, kemudian di laptop beli laptop. Nah, si laptop itu digunakan untuk bekerja. Artinya Bapak dan Ibu itu telah mencoba menghargai diri sendiri bahwa ternyata uang yang saya dapatkan itu ya hasil kerja, ya balik lagi dipakai untuk kerja gitu ya. Berarti itu adalah masuknya motivasi intrinsik. Meskipun tidak selalu seperti itu ya. Nah, di sini masuk ke tadi yang saya katakan bahwa kita nggak bisa ngontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini maknanya seperti ini, bahwa ketika kita belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita, kita berharap bahwa tujuan itu adalah mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang, kita ingin menjadi seseorang berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, ya, bukan karena orang lain. Contoh, kita berlaku baik sama orang, ya karena memang kita juga ingin diperlakukan baik gitu oleh orang lain. Kalaupun ternyata kita memperlakukan orang lain baik, tetapi orang itu tidak berlaku baik untuk kita, ya kita yakini saja. Mungkin ada orang lain lagi yang akan baik kepada kita, gitu ya. Yakin. Jadi balik lagi itu namanya keyakinan. Nah, di sini kalau dalam disiplin positif, tadi kan saya hanya mengangkat dua, tentang nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tapi ini mah clue-nya saja ya, barangkali Bapak dan Ibu ingin ikut pendidikan guru penggerak, bahwa ternyata ketika kita mencoba untuk memberikan kedisiplinan kepada anak. Mungkin kalau zaman dulu mah ya untuk mendisiplinkan dicepret, dipakai penggaris. Ibu pernah menghukum anak-anak nggak sih? Pernah. Nah, gimana hukumnya Bu Yulia? Contohnya gimana Bu Yulia? Atau didasari rasa kesal Bu Yulia? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Oh, percaya. Oh, ibu kan GPK, apalagi ya guru pembimbing khusus, pasti itu lebih memaknai ya Bu ya. Dalam GPK apalagi inklusi itu dipertimbangkan ya Bu ya. Nah, ini Ibu nanti harus sharing juga terkait hal tersebut, Bu. Ibu ditunggu diseminasinya ya, terkait GPK ya, Bu Yulia ya. Oke. Nah, tadi kan saya bahas apa ya. Nah, ini sedikit nih. Jadi di guru penggerak, kita diajarkan bahwa ternyata sebagai guru itu ada beberapa posisi kontrol. Ada 5 gitu ya. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah,
yang ketiga itu berlaku sebagai teman, yang keempat itu pemantau, dan yang kelima manajer. Sekarang saya akan memberikan contoh. Ibu dan Bapak boleh jawab. Contoh gini, ada anak tidak mengerjakan tugas, terus sama ibu teh disuruh sok kerjakan tugas di luar. Nah, kalau dari 5 tipe yang tadi saya sebutkan, itu masuknya tipe yang mana? Saya ulangi ya tipenya ya. Yang pertama itu tipe penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, tipe teman, yang keempat tipe pemantau, yang kelima tipe manajer. Kalau yang tadi saya katakan ada anak tidak mengerjakan tugas terus disuruh keluar kelas, sok kerjakan tugas di luar. Kira-kira kita itu sudah menerapkan posisi yang nomor berapa, ibu-ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira. Bersatu. Satu ya, penghukum ya. Oke. Nah, berarti nanti tinggal ditanyakan kepada diri. Kalau yang kayak gini, kalian teh nakal-nakal teuing atuh, ibu teh udah capek dari rumah teh, banyak kerjaan, banyak pikiran, banyak yang harus diurusi. Nyampe ke sekolah kalian ribut aja, bukannya membantu ibu. Kira-kira tipe yang mana itu? Saya kayaknya harus share screen deh. Kira-kira tipe yang mana kalau yang kayak gitu ya Bu ya? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman kalau kayak gitu? Maksudnya yang mana? Pembuat rasa bersalah, Bu. Buat rasa bersalah ya? Oke. Ibu pernah nggak sih seperti itu? Pernah mengalami nggak? Pernah dengan ketidaksadaran diri. Nggak tahu ya, ibu teh banyak kerjaan di rumah teh, terus nyeseh, mikiran ini, mikiran itu. Tiba-tiba nyampe ke sekolah kayak latar nyeseh. Oke. Kayak gini. Curhat ke taman. Kalau ternyata itu yang sering kali kita lakukan gitu ya, antara tipe penghukum sama tipe pembuat rasa bersalah. Nah, yang tiga ini kalau yang tiga saya tidak akan keluarkan. Bapak dan Ibu harus ikut pendidikan guru penggerak, jadi tahu. Apalagi posisi kontrol yang kelima. Nah, Bu Heni mah tahu posisi kontrol yang kelima ya, menjadi manajer. Seorang guru itu harus menjadi manajer. Nanti wartosan ya Bu Heni diseminasi berikutnya, karena kan keyakinan kelas udah nih. Saya nilai kebajikan udah, berarti nanti Bu Heni diseminasi posisi kontrol. biar guru-guru tahu mereka tuh ngambil posisi yang mana gitu ya ketika mengajar kepada anak itu. Oke, masih ada 5 menit deh. Satu lagi deh, tadi kan 5 posisi kontrol. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini sebenarnya ilmu lamun dina kanuragan manya ieu teh ilmu tingkat tinggi. Ilmu tingkat tinggi. Jadi segitiga restitusi, pasti Bapak dan Ibu tahu nggak sih segitiga restitusi? Ada yang tahu segitiga restitusi? Pak Yoyo tahu segitiga restitusi? Pak Yoyo tahu nggak? Belum tahu. Bu Ika tahu nggak segitiga restitusi? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya, kalau itu teh kalau di dalam ilmu Banten mahnya itu teh ilmu kadulagan aduh tinggi. Jadi karena nggak tahu berarti Ibu dan Bapak harus ikut ya PGP nanti diwartosan. Karena itu harus dari dasarnya dulu baru tahu gitu ya segitiga restitusi. Tapi ini mah cluenya saja, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tetapi ini tidak dapat saya sampaikan di sini karena Bapak dan Ibu harus mempelajari dasarnya dulu gitu ya. Baru nanti bisa memahami segitiga restitusi itu dari mana. Tapi hal lain yang perlu saya sampaikan adalah dasar dari segitiga restitusi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan. Yang ketiga itu kasih sayang dan rasa diterima.
Yang keempat adalah kesenangan, yang kelima adalah kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau mendengar 5 kata barusan mungkin hanya sepintas selalu aja di telinga ibu dan bapak. Tetapi ketika ibu dan bapak mencoba untuk memahami lebih dalam, apa sih 5 kebutuhan dasar manusia itu, bapak dan ibu secara tidak sadar akan manggut-manggut. Oh iya, ternyata contoh nih, yang saya rasakan, apakah hidup itu hanya sekedar hidup, hanya makan, pulang, makan, cari duit, buang buat makan lagi. Cari duit, beliin makan, dimakan, buang. Berarti kan artinya kita hidup itu hanya sekedar hidup, ya untuk bertahan hidup aja. Dengan apa? Dengan makan. Tetapi ketika kita sampai ke tingkatan yang lain, ada di sini penguasaan. Penguasaan contoh, oh kita ternyata mungkin di sini kayak Bu Aan, Bu Ika gitu ya, mau tidak mau dituntut oleh zaman terkait birokrasi, kalau ternyata butuh nih sertifikat ya untuk naik pangkat, tapi ternyata sertifikat oke nggak bisa sembarangan, yang harus ada lisensinya dari Dinas Pendidikan Kabupaten, contoh gitu ya. Berarti kan untuk mengetahui hal tersebut, ada hal yang harus ibu dan bapak kuasai, salah satunya IT. Ibu dan bapak kalau ternyata tidak butuh, pasti belum tahu lah, dulu mah tidak terpikirkan gitunya, bisa belajar lewat online, bisa belajar lewat tatap maya seperti ini, pernah kepikir nggak sih kalau dulu? Pasti apalagi zaman kuota susah, sinyal susah, naon sih karujit-rujit gitu ya. Tapi ternyata seiring dengan zaman, bapak dan ibu dituntut untuk keluar dari zona nyaman, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi kalau ternyata masa kerjanya masih lama. Kayak siapa ya di sini masa, kayaknya Bu Heni masih lama ya, Bu Heni udah masih muda ya, berapa puluh tahun lagi. Tapi kan saya P3K Bu, jadi jenjang karirnya susah. Oh, tapi minimal kalau setahu saya sekarang karena pemerintah juga nggak mau ribetnya, pasti sampai pensiun, enggak? Semoga saja. Karena apa? Untuk regulasi kontraknya sendiri kan ribetnya kontrak lagi kan, ketika kita itunya kontrak pasti regulasinya berbeda, ribet lagi ya ngurusinnya. Tapi apapun itu pastilah masing-masing punya rasa syukur juga itu, bahwa tidak semuanya kok bisa menjadi ASN, tidak semuanya bisa menjadi PNS. Yang penting apa yang kita dapatkan itu menjadi berkah saja ya. Berkah uang, berkah rezeki, berkah pergaulan, dan berkah banyak hal lagi lah. Amin ya. Mau PNS, mau ASN, mau P3K, yang penting jalan yang diambil itu adalah jalan kebaikan. Percaya saya. Oke, Bapak dan Ibu, rasanya saya sudah banyak cuap-cuap nih di sini. Kayaknya saya akan cukupkan aja pertemuan kita pada siang hari ini, karena mungkin kalau di sana absen nggak sih? Ibu dan Bapak absen di sana? Ada absen? Ada Bu, sesi. Oh, ada absen. Di Candak UI absen nah tetapi. Tuh. Bu Aan di Candak UI, Bu Aan. Berarti kalau di sana Senin, bekerjanya Senin sampai Sabtu ya? Sampai jam 3 sama? Jam 2. Oh, jam 2 ya, tapi minggu libur. Oke. Mudah-mudahan nanti ada perubahan ya regulasinya, birokrasinya, dari absen itu bisa mendapatkan sesuatu. Amin. Sesuatu ya. Ini jadi ngomong ngelantur, tapi informasi saja ya, kalau di Jakarta mah 2 digit untuk absen, pengganti absen. Kahartos atau Kahartosnya, oke. Kalau di Bandung mah 1 digit kan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12.09. Sebelum saya akhiri, yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa ternyata menjadi seorang guru itu bukanlah
bisa dikatakan mudah, bisa juga dikatakan tidak mudah. Mudah itu ketika kita menjalankannya dengan hati, dengan keikhlasan, mungkin itu akan terasa mudah. Tidak mudah ketika kita tidak bisa membiasakan diri untuk mengelola diri, kemudian kita juga tidak punya compassion, tidak punya passion yang passion mengajar. Mungkin karena bisa saja Bapak dan Ibu ada yang mengalami lelah hidup, lelah dengan kehidupan, lelah dengan banyak hal, tetapi di sini kembali lagi kepada kita bahwa hidup itu penuh prasangka. Ya, hidup itu penuh prasangka. Kita mungkin berpikir bahwa oh hidup orang lain itu enak. Oh hidup saya itu tidak lebih baik dari orang lain. Tetapi ternyata orang lain pun bukan tidak mungkin berpikir hal yang sama. Kalau seperti itu kan ya rumput tetangga memang selalu lebih hijau, tetapi mungkin di sini kita selalu mencoba untuk ayolah hijaukan aja rumput sendiri gitu ya. Jadi anu tampak biasa menurut kita tadinya menjadi luar biasa. Nah di sini saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu dalam kesempatan diseminasi itu bahwa sebenarnya apapun kalau dalam bahasa Inggris mah everything is individual. Segala sesuatu itu sebenarnya dikerjakan sendiri gitu ya. Yang sistem itu hanya ngebantu Bapak dan Ibu ya. Kemudian di sini kita akan coba, saya ingin mencoba bahwa saya itu melakukan diseminasi seperti ini bukan karena saya pintar, bukan saya bisa, bukan. Cuman di sini saya hanya ingin berbagi pengetahuan, ingin memberi ruang juga kepada diri saya untuk mencoba memahami, untuk mencoba mencerna apa sih yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan, khususnya meskipun lewat cuap-cuap seperti ini. Minimal dari 1 jam ini Bapak dan Ibu adalah satu kata mah mungkin yang teringat gitu ya, bahwa ternyata dengan tidak disadari Bapak dan Ibu teh sudah melatih diri untuk menyimak gitu ya. Mungkin meskipun di sela-sela rapat, di sela-sela mungkin kerjaan, tetapi ternyata Bapak dan Ibu tuh sudah berusaha untuk melatih diri untuk menyimak. Kadang memang kita nggak bisa nahan diri gitu ya, akan muncul perasaan merasa bahwa saya tuh bisa. Tetapi ketika perasaan itu muncul, mungkin kita tekan di sini bukan saya bisa, bukan saya paling bisa, tetapi karena berupaya untuk mengamalkan apa yang saya tahu supaya saya mendapatkan pengetahuan lain lagi yang lebih luas gitu ya. Nah, di sini hal lain yang bisa saya sampaikan adalah mungkin sebagai guru kita harus senantiasa untuk merefleksikan diri sendiri. Bukan apakah kita itu mengerti gitu ya, bukan apakah kita itu mengerti, tetapi apa yang kita sampaikan itu dimengerti. Jadi bukan karena ingin orang lain itu harus mengerti dengan apa yang kita sampaikan, tapi kita cenderung harus membuat diri kita itu menyadari kira-kira apa yang saya sampaikan itu dimengerti nggak sih gitu ya. Nah di sini Bapak dan Ibu mungkin kata-kata terakhir yang dapat saya sampaikan adalah kita coba hidup dengan penuh integritas. Kita tidak berbicara antara manusia, tetapi berbicara dengan diri, dengan Tuhan. Saya dengan saya dengan kehidupan, saya dengan sang pemilik kehidupan. Kehidupan pendidik itu adalah mendidik. Dan apa yang saya lakukan kali ini adalah upaya untuk terus memelihara integritas diri. Bapak dan Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dalam pengucapan, salah dalam penyampaian. Mungkin dari tadi saya nggak blam-blam gitu ya, banyak sok tahu segala macam, mohon dimaafkan karena itu hanya upaya saya aja untuk sedikit mengembangkan diri, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik.
Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak, kontribusinya, dan terima kasih juga tadi untuk rekan-rekan Ibu Heni, Bu Aan, Bu Ika, kemudian siapa lagi, ada Bu Nur, Bu Yoyo, Bu En, Bu Meta, siapa lagi ya di sini? Ada Bu Erma juga tadi, Pak Dario, Teh Dea, Bu Dea, Bu En, kemudian siapa lagi? Ini Bu Suryamah, yang sudah berkenan meluangkan waktu menghadiri undangan saya. Saya tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum saya tutup, kalau boleh Bapak dan Ibu yang kebetulan bisa on cam, saya ini perlu dokumentasi foto. Ini nggak bisa. Ya, saya tutup, stop. Oke, boleh on cam ya sebentar. Saya mau foto Ibu dan Bapak. Saya perlu foto. Halo, boleh? Nah, terima kasih Pak Yoyo ya sudah on cam. Baik, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, mangga senyum. Oke, sebentar. Ulangi ya. Ke ini. Saya share melalui Bu Ika dan Bu Aan. Oke. Sebentar. Oke. Baik, terima kasih Bu Aan, Bu Ika, Bu Heni, terima kasih Pak Yoyo, Bu Tita juga terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk klik roomnya, meeting online-nya. Terima kasih banyak, maaf mengganggu kesibukan Bu Tita dan rekan-rekan juga. Terima kasih banyak. Selamat belum beristirahat ya, mau pulang ya? Selamat beristirahat, selamat bertemu dengan keluarga kembali. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Maka saya persilakan untuk live-room. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu juga di diseminasi. Bu Heni, mangga bisa online ya. Saya tunggu undangannya. Oh, mau offline aja, nggak double ya? Saya double kebetulan. Ya baik, terima kasih sharing-sharingnya. Wilujeng damel deui. Atur nuhun. Dadah. Mangga.